Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablaga fis sana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat darinya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang menghiasi hidup kita sampai detik saat ini. Salawat dan salam juga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi Majelis Taklim Al-Tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, jasmani dan rohani kita. Allah luaskan rezeki kita dan Allah berkahi kehidupan kita sampai pada akhirnya tiba waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pagi hari ini kita tidak melanjutkan dulu pembahasan kitab At-Tazkirah. Kita akan selingi dengan pembahasan tematik, tema umum. Hari ini kita akan berbicara membahas tentang menanam dan menuai kebaikan atau keburukan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita potensi yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Yang menjadi pokok potensi kita adalah akal dan hati kita. Karena akal membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, terutama membedakan kita dengan hewan. Ketika manusia memiliki fungsi akal, maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Sekalipun secara jasmani fisik kita lebih baik, fi ahsani taqwim, dalam penciptaannya dibanding dengan hewan, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi karena akal manusia menjadi makhluk yang mendapat taklif hukum, menjadi beban hukum. Kita memiliki beban hukum karena punya akal. Kalau kita tidak punya akal, kita tidak punya taklif hukum, tidak punya beban dalam hidup, tidak ada kewajiban. Mungkin juga tidak ada surga dan neraka ketika tidak punya taklif hukum. Kita mendapatkan
ganjaran pahala dari Allah karena ada akal. Makanya orang-orang yang tidak fungsinya akal tidak sempurna, seperti orang gila, itu tidak mendapat taklif hukum, dan tidak mendapat balasan sesuai dengan bagaimana dia sebelum dan sesudahnya dia hidup, sebelum dan sesudah dia akalnya rusak, atau mungkin sejak dari kecil tidak punya fungsi akal yang sempurna, maka tidak ada taklif hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah kita dalam hidup ini perlu memanfaatkan usia kita, umur kita, supaya nanti mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengenal istilah ada hukum karma. Dalam adat kebiasaan kita, pemahaman kita, ada istilah hukum karma. Setiap keburukan pasti akan kembali kepada kita. Begitu juga kebaikan akan kembali kepada kita. Walaupun kita kembali teringatkan bahwa di dunia ini tidak akan semuanya selesai. Kebaikan tidak akan dibalas semuanya di dunia. Keburukan juga tidak akan dibalas semuanya di dunia. Ada balasan terakhir, penghujungnya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik dan mendapatkan balasan kebaikan, dan menghindari keburukan, karena akan terjadi juga keburukan kepada kita semua dalam hidup kita. Ada sebagian orang yang mengalami kebaikan, dibalas kebaikan di dunia, tapi tak sedikit juga orang yang melakukan keburukan tapi tidak mendapat keburukan di dunia. Ada yang mendapat yang menanam keburukan juga menuai keburukan di dunia. Tapi masih banyak juga yang menanam keburukan tapi tidak menuai keburukan di dunia. Nah, potensi ini harus kita manfaatkan. Dengan akal kita berusaha menanam kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak menanam keburukan sekecil apapun, karena dampaknya akan kita rasakan dalam kehidupan di dunia, walaupun tidak pun sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat tentang kita hati-hati dalam hidup ini, senantiasalah tanam kebaikan, jangan tanam keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Ini luar biasa kalau kita bisa membuka tafsirnya ayat ini. Jadi mengingatkan kita bahwa kita hidup tidak akan selamanya. Suatu ketika akan selesai hidup kita, dan tidak semua orang yang baik senantiasa mendapat kebaikan di akhir hidupnya. Itu selalu diingat oleh kita, ya, bukan kita saja. Saya sempat dulu beberapa kali mengulang-ulang pemahaman, ternyata kebaikan di dunia itu relatif balasannya. Yang pasti itu balasan di akhirat. Nah, itu pasti, itu pasti. Tapi walaupun begitu, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Al-Isra ayat 7 menyatakan, in ahsantum li anfusikum. Bila kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat dirimu sendiri. Ini orang berbuat baik, kebaikannya untuk kita. Mungkin dulu ada orang yang menanam kebaikan ketika masih muda kepada kerabatnya, keluarganya, senantiasa berbuat baik, walaupun terkadang dijahati, diiri dengki dan sebagainya. Dia menanam terus kebaikan. Mungkin saja akan dia rasakan di hari-hari tuanya kebaikan itu. Dan dulu orang yang berbuat buruk kepada kita, berbuat buruk terus, menanam keburukan, ditanam keburukan terus kepada kita. Di hari-hari akhirnya nanti, ketika dia usianya sudah dewasa, sudah tua, dia akan merasakan balasan dari keburukan yang dia tanam. Walaupun tidak semua, tidak akan full. Sebagian saja di dunia akan dirasakan keburukan itu. Hidup itu berubah, ya, yang tadinya di atas kadang jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Asal bukan karena
keburukan kita yang banyak, kita berada di bawah dalam hidup kita. Tapi karena murni cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berusahalah untuk menjadi orang yang di atas posisinya, dekat dengan Allah, hidup bersenang, tidak ada kesulitan yang berarti karena ketakwaan dan kesolehan kita. Allah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian berbuat baik, maka kebaikan itu buat kalian sendiri. Tapi wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk, keburukan juga untuk diri kamu sendiri. Itu. Mungkin inilah kalau bisa disimpulkan hukum alam, hukum Allah yang ada di alam. Siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, siapa yang berbuat buruk akan mendapat keburukan. Walaupun tadi di dunia itu relatif. Banyak orang mungkin yang akhir hidupnya tetap merasa senang, walaupun dia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan dan kezaliman kepada orang lain. Tapi hidupnya sampai matinya biasa-biasa saja. Itu mungkin kita akan ada yang tertipu dengan hal-hal seperti itu. Tetapi pengadilan Allah tidak akan salah mengadili manusia yang hidup di dunia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Isra ayat 7. Kemudian Asy-Syura ayat 40 memperkuat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Jadi kita kalau melakukan keburukan kepada orang lain, kita akan mendapat keburukan yang sama minimal. Ini menjadi dasar juga kisos. Ya, kalau kita dipukul orang, maka pukullah sebanding dengan pukulannya. Gitu. Jadi kalau kita dipukul, tuh, gitu. Nah, sekali, pukulnya sekali. Tapi kenapa perintahnya itu dalam ayat yang lain, ya? Kemudian dalam beberapa ayat yang lain juga saya lihat tafsirnya itu. Kenapa justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang, faman afa wa aslaha, faman afa wa aslaha. Itu barang siapa yang memaafkan, tidak mau membalas, wa aslaha, dan berbuat baik, ya, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya bagi Allah. Jadi kalau kita dipukul, boleh memukul sebenarnya, tapi pastikan sama pukulannya, bebannya. Gitu. Kalau lebih, kelebihannya dosa kita. Ada nggak yang bisa memastikan pukulannya akan sama? Lebih keras, kan kesel. Jangan balas. Pukul, maneh mau memukul mati dia, gerakan nana. Maksudnya ditukang gitu, bebannya lebih berat. Gitu. Khawatir lebih berat balasannya, maka Allah menggariskan paman apa wa aslaha, fa'ajruhu Allah, gitu. Supaya tidak takut karena dosa yang berlebihan karena membalas berlebihan, maka Allah memberikan jalan. Barang siapa yang memaafkan, tidak membalas, maka pahalanya bagi Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, konsep ini tidak senantiasa bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan konsep ini dalam hidup kita. Itu berat sekali, susah sekali gitu. Ya. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Mufasir memberikan sedikit penjelasan. Wal makna anna man apa amman zalamahu. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang yang zalim kepadanya, baik zalim fisik, zalim lisan, zalim mata, dan lain-lain. Kezaliman yang menunjukkan tingkah sikap tidak menyamankan orang, membuat orang tidak nyaman, tidak enak, tersinggung, dan lain-lain. Itu dia memaafkan itu, falam yuqabil as-sayyi'ah bimisliha, dan tidak membandingi perbuatan orang itu dengan perbuatan kita yang sama karena ingin membalas. Wa aslaha bil afwi, kemudian dia memaafkan bainahu wa bainaz zalimihi, antara dia dan orang yang menzaliminya, fa yaksibu bidzalika ajran indallah, maka kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang tidak membalas itu tidak menunjukkan kelemahan. Mana mah berangan, lawan. Jadi ada satu titel berangan mun urang teu wani ngalawan kata tangan jahat. Itu tidak ya, jangan dipahami seperti itu. Mana mah elehan cenah eta cenah tetangga gitu oke lagi lawan gitu. Apalagi seorang muslim ya. Kalau sarwana rugi kita nyelapur. Konsep dasar al-qatil wal maqtul binar, yang membunuh yang terbunuh. Kalau dua orang muslim berseteru saling membunuh dalam masalah apapun, kalau saling membunuh berarti bukan masalah yang baik. Kalau dua-duanya masih muslim, itu ada turunannya nanti hukumnya. Yang memukul dan yang dipukul masuk bisa dosa dua-duanya. Kalau dua-duanya sama-sama punya niat tidak mau islah, tidak mau berdamai, dan berlebihan dalam bermusuhan. Itu dua-duanya berdosa. Nah ini garis yang luar biasa. Pahala besar buat kita ketika kita menyemangati diri untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menghindari keburukan sekecil apapun. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang Allah memberikan pemahaman kepada kita, motivasi ya. Bahkan ada surat Yunus ayat 26. Alladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik baginya pahala. Alladzina ahsanu al-husna. Al-husna ay al-jannah. Paling tinggi buat kita ya. Alladzina ahsanu al-husna. Bagi orang yang berbuat baik, al-husna baginya surga. Wa ziyadah, dan lebih dari sekedar surga. Ulama sebagian mengatakan nikmat yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Dan orang yang begitu wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah. Orang yang tidak langsung senantiasa berbuat baik dan tidak membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan, apalagi mukanya itu tidak akan ditutupi oleh debu dan kotoran pada hari kiamat nanti. Itu wala zillah, dan tidak akan dihinakan. Khawatir kan kita kalau orang buruk kita berbuat buruk juga, akhirnya jatuhnya sama aja dengan orang itu. Sama aja, tidak ada kebaikan buat kita. Ulaika, bahkan di gelarnya apa? Ulaika ashabul jannah. Itulah ahli surga. Jadi ciri ahli surga, kalau di dunia berseteru, berselisih, dia tidak sama wae, tidak sama aja dengan orang yang memusuhi kita, berbuat buruk kepada kita. Itu sarwana. Itu ciri ahli surga. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Ini hal-hal yang perlu kita pahami dalam hidup, menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ya, menjadi bekal. Tetapi dalam hidup tidak semua yang kita alami sesuai dengan apa yang diinstruksikan Al-Quran. Itu tentu saja akan ada selalu kebencian dalam diri kita. Tapi saya akan mengingatkan, benci itu dihitung nanti. Benci, cinta dihitung. Ya, benci, cinta dihitung. Tentang cinta kepada siapa yang kita cintai di dunia, berdampak itu. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan berserta orang yang dicintainya. Itu berarti menunjukkan cinta jangan salah pasang. Itu jangan sampai mencintai ahli maksiat, ahli durhaka dan sebagainya. Ya, memang ahli dia dalam bidang itu. Gitu. Kita mencintai itu. Misalkan sebagian dari artis, aktor, penyanyi kayak gitu. Anak-anak muda kan lepas kendali mencintai orang-orang seperti itu, sampai histeris ingin bertemu dengan artis idolanya, di kamarnya dipasang seperti itu. Nah itu berdampak nanti di akhirat, kecintaan itu. Kamu plase cinta Rasul, tapi sebenarnya lebih cinta idola hal-hal seperti itu dibanding Rasulullah SAW dalam hidup. Itu akan diperhitungkan. Sama kebencian juga diperhitungkan. Benci dengan siapa, kepada siapa, itu akan diperhitungkan. Gitu. Kita kalau benci kepada
orang yang ahli maksiat dalam hati supaya kita terbentengi tidak melakukan maksiat seperti dia, boleh, harus gitu. Tapi jangan sampai kita membenci orang yang justru sama-sama nilainya minimal kayak umum, orang umum, bukan orang ahli maksiat gitu. Apalagi orang yang dalam kebaikan. Nah itu yang parah tuh, fatal kita membenci orang yang dalam kebaikan. Hati-hati. Makanya mendingan netral kita dalam hidup ini, ya, netral. Tetapi ada kalanya kita mengalami kejadian yang susah kita lakukan. Kita pasti mengalami semuanya. Mengalami perbuatan zalim dari orang, entah itu tuduhan atau apapun sifatnya, lalu kita sakit hati, ya. Kalau kata ulama, saya lihat di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin, judulnya ada salah satu judulnya itu Al-Afu wa Arid anil Jahili, memaafkan dan menghindari orang bodoh. Isyaratnya dalam hadis itu, orang yang berbuat buruk pada orang lain itu orang bodoh. Itu, ya. Orang yang berbuat buruk pada orang lain itu orang bodoh. Saat dia melakukan keburukan kepada kita memaafkan, al-afu. Tapi wa'arid anil jahili, menghindar dari orang bodoh itu. Itu isyarat tuh, nah, isyarat bahwa hati itu kalau sudah sakit, mudah nggak sehatnya? Susah. Sakit dari sakit hati maksudnya, dianiaya, difitnah, dimarahin orang di depan umum, misalnya ditunjuk-tunjuk. Sakit hati, mudah nggak lupanya? Nggak bisa lupa kalau sakitnya itu nggak bisa lupa. Akan ada terus dalam hati. Ternyata perintahnya memang bukan melupakan untuk kalau kita mendapat keburukan, tapi memaafkan. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Seperti paku, lamun terus ditapol dengan karena kayu, tapol paku, dicabul, bekasnya ayam mah, ayolah tetap. Nah itu bekasnya itu tidak bisa dilupakan. Yang bisa di sini nempel terus. Kalau kita ketemu orang itu, akan ingat lagi kejadian dulu. Si anu, ingat bahwa orang keletik ditunggu bisa. Itu akan terbayang terus, kembali ingat lagi masa lalu gitu. Kadang-kadang akan lepas kendali, nyeri hati deui itu. Berbekas benar, tidak bisa dilupakan. Bisa dimaafkan, tapi susah untuk dilupakan. Dan masih dibolehkan oleh syariat mengingat itu, asal ketika ingat tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kita dendam. Misalkan jadi berbuat buruk kita kepada orang itu, tidak. Ingat gak sih anu? Ya anu, terus mau diberesin pada kamu. Karena kita ingat kan, mau diberesin atau sebenarnya bagi-bagi ya. Mau diberesin atau dulu pernah ingat orang pernah nginjem kemarin, ada dibereng nginjem, mau dibereng nginjem. Berarti dendam, itu berarti dendam. Lupa tapi dendam. Ada lupa, ingat tapi dendam. Boleh ingat tapi memaafkan. Nah itu dinamika hidup kita dalam keseharian kita. Harus memanage hati kita supaya tidak salah. Konsepnya dalam Islam, balaslah kebaikan orang lain, jangan mudah dilupakan. Itu walaupun tidak akan dilupakan. Tetapi kalau kebaikan mudah dilupakan daripada keburukan. Kebaikan itu mudah dilupakan, kecuali yang besar. Tapi kalau keburukan sekecil apapun akan mudah diingat kembali kalau keburukan. Kalau kebaikan tidak. Itu makanya perintahnya supaya nanti tidak lupa, balas kebaikan dengan kebaikan supaya tidak lupa. Itu orang berbuat baik balas dengan kebaikan. Itu. Makanya ini panduan dalam
wasallam. Hadisnya sahih. Man sunya ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh orang lain, satu kebaikan, maka dia mengatakan kepada orang yang melakukan kebaikannya, jazakallahu khairan. Bahasa orang mana? Hatur nuhun, mungkin balas ku Allah, lagun ageng. Gitu. Minimal kita pertama. Gitu. Jazakallahu khairan. Bahasa orang itu, hatur nuhun, mungkin dibalas ku Allah. Bahasa Arabnya gitu, jazakallahu khairan. Atau jazakallahu katsiran atau ahsanal jaza dan sebagainya. Cukup untuk membalas pertama kebaikan orang lain kepada kita dengan kalimat itu. Maka kata Nabi, faqad ablagha fis sana. Cukup melampaui membalas kebaikan dengan pujian itu kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita dapat sayur, kita tangga, dapat naon itu. Ingat-ingat. Mungkin sudah bertumpuk-tumpuk kebaikannya kepada kita. Itu. Jangan sampai mudah melupakan kebaikan. Kebaikan itu kalau diingat akan menahan kita dari kezaliman. Suatu ketika orang sudah berbuat baik kepada kita 100 kali, tiba-tiba dia kesalahan berbuat buruk pada kita 1 kali. Kalau kita melupakan kebaikannya, kita akan berbuat zalim kepada orang yang memberikan kebaikan karena melupakan kebaikannya. Tapi kalau ingat, maafkan mereka, si anu baik orangna, dihampura we urang, dihampura karena bager dulu udah terasa kayak gitu. Itulah manajemen hidup, ya, tentang kebaikan dan keburukan. Dalam hadis yang lain, man ista'azakum billah fa'izu. Barang siapa yang memohon pertolongan kepadamu, kata Rasul, maka berilah pertolongan. Urang mampu, jangan nginjem duit segala macam ke urang aya duitna, aya jeung merekna gitu. Merek gitu. Beritanya seperti itu. Kecuali orang sudah terkenal ingkar janji dan tidak amanah, nah itu boleh. Catatan, ya, itu catatan. Boleh ditolak kalau itu, ya. Kalau sudah terkenal, masyhur terkenal, yaitu ke beberapa orang minjem uang dan tidak dibayar, gitu, boleh tidak dipinjam, boleh tidak dipinjamkan. Tapi kalau yang biasa meminjam dan bayar, berikan, gitu, ya. Man ista'azakum billahi fa'izu. Apalagi dia minjamnya demi Allah. Demi Allah, itu perlu. Itu terdesak bisa butuh dan bukan yang haram, ya, dan bukan kepentingan yang haram. Maka fa'idu. Wa man sa'alkum billahi fa'tu, dikuatkeun deui. Barang siapa yang meminta kepadamu atas nama Allah, fa'tuhu, maka berikanlah. Urangna boga. Untuk mana mau dipikeun. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Barang siapa yang berbuat ma'ruf kepadamu, fakafiruhu, balaslah, bandingilah kebaikannya. Orang berbuat baik 1, kita baikkan berbuat baik 1. Dia berbuat baik 5, kita bandingi berbuat baik 5. Itu perintahnya. Fakafiruhu, bandingilah kebaikannya. Maka akan timbul saling kasih sayang. Makanya tahabu, saling menghadiahilah, kalian akan saling menyayangi. Fa'ilam tazidu, apabila tidak mendapatkan hal untuk membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Maka seringlah mendoakan kepada orang yang baik. Itu. Datang tetangga merek sayur ke orang, alhamdulillah hatur nuhun, jazakallahu khair. Itu. Bantu buatnya itu bukan naon malas naon ya bukan naon. Doakan saja. Doakan. Boleh jadi doa salah satu dari yang kita berikan kebaikan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Jadi usahakan, dibiasakan mengucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Nah, ini kalimat yang dibahas oleh beberapa ulama, ya. Doa itu luar biasa. Fad'u lahu hatta ta'lamu
an qad kafatuhu. Jadi doakan orang yang baik kepada kita sampai kita yakin doa kita itu cukup membalas kebaikannya. Masya Allah ya, doakan. Mudah-mudahan Allah sing dilindungi, luaskan rezekinya, disehatkan gitu. Doa kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ada hadis yang redaksinya agak berbeda dari yang tadi. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzithu. Barang siapa yang berbuat baik dengan satu kebaikan, maka balaslah. Fa ilam yujzithu falyusni ila alaihi. Bila tidak dapat menemukan balasannya, maka pujilah dia. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Kalau kita mengucapkan terima kasih kepadanya, itu tanda kita mengakui kebaikannya. Kita bersyukur kepadanya di samping kepada Allah. Tapi kalau kita wain kata mahu faqad kafara. Kalau kita tidak mengucapkan terima kasih dan mengucapkan jazakallahu khairan, berarti kita menyembunyikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahalla bima lam yuqta fa ka'annama labisa saubi zuri. Orang yang menghiasi dirinya dengan sikap menyembunyikan kebaikan orang lain, maka dia seperti memakai dua pakaian kepalsuan. Dia sedang menyembunyikan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ucapan nuhun urang teh nuhunkeun ka batur berbuat baik teh komo diiringi langsung ku doa, eta teh sing berkahnya misalnya. Eta teh satu hal pembanding dari kebaikan orang lain. Saat itu juga tidak terucap dari lisan kita, kata Rasul, kita sudah menyembunyikan rasa syukur kepada Allah atas orang itu dan memakaikan dalam diri kita dua kepakaian kepalsuan. Itu insyaallah. Ini hadis sahih. Dalam hadis yang lain yang sering kita dengarkan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melupakan konsep ini, ya, sering melupakan konsep ini. Sering konsep ini terkubur dalam kepentingan duniawi kita. Ibu-ibu, saya dulu terbahas di status ya. Ciri orang berbuat baik itu adalah memahami rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan tertukar, tidak akan. Sekuat apapun kita berusaha, kalau kata Allah nggak dapat rezeki, nggak akan dapat rezeki. Nggak akan. Tapi konsep rezeki itu ada konsep ikhtiar dari kita. Ada konsep ikhtiar. Ada motor dulu. Ketika ayat